Wilayah Kelurahan Ciakar merupakan bagian dari 9 kelurahan yang berada di Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya dengan luas wilayah 265,130 hektar yang merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian 645 meter di atas permukaan laut. Kawasan sentra Salak yang berada di wilayah Kelurahan Ciakar merupakan satu-satunya kawasan sentra salak yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya. Kemajuan pembangunan di Kelurahan Ciakar, salah satunya dalam bidang pertanian, adalah budidaya pertanian salak Pontas, Pondo, Tasikmalaya. Brand yang muncul menjadi kelurahan sebagai sentra salak di Kota Tasikmalaya. Lalu, berkembangnya bagi pembangunan wilayah bahwa potensi pertanian salak Pontas, Pondo, Tasikmalaya di Kelurahan Ciakar, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya, senantiasa mengalami peningkatan. Ciakar adalah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya. Di sana terdapat potensi pertanian salak Pontas. Salak Pontas adalah jenis salak hasil persilangan dari salak Pondo, Sleman, dan salak Tasikmalaya. Di mana keunggulan dari salak Pondo Sleman terdapat dari rasanya yang manis, sedangkan salak Tasik dari bentuknya yang besar, sehingga saat Pontas memiliki keunggulan rasa yang manis dengan bentuk yang besar. Salak Pontas ini dibudidayakan oleh kelompok Tani Mekarjaya yang beralamat di Kampung Margamulya dan Sukasirna, Kelurahan Ciakar, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya sejak tahun 2007. Di Kelurahan Ciakar terdapat seluas 75 hektar areal kebun salak. Kelurahan lahan pertanian tersebut sudah ditanami dengan pertanian salak dan dapat menghasilkan panen per tahunnya kurang lebih antara sekitar 120 sampai 130 ton per tahunnya dari 75 hektar kebun salak. Sebelum melanjutkan perbincangan kita dengan petani salak di Ciakar, sebelumnya kita akan membahas mengenai SOP tanaman salak. Pertama, persiapan lahan. Persiapan lahan untuk menciptakan lingkungan yang sesuai bagi tanaman agar dapat tumbuh optimal dan menghasilkan buah salak bermutu pada tingkat produktivitas optimal atau tinggi. Yang kedua, penyiapan bibit. Tujuan penyiapan bibit, yang pertama menjamin bibit yang ditanam sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, menjamin bibit memiliki tingkat keseragaman yang tinggi. Yang ketiga, menjamin bibit berkualitas dan produktivitas tinggi. Yang keempat, menjamin bibit bebas hama dan penyakit. Selanjutnya yang ketiga, penyulaman. Tujuan penyulaman untuk mempertahankan populasi tanaman dalam kebun. Yang keempat, penjarangan anakan. Tujuan penjarangan anakan agar jumlah tanaman dalam satu rumpun membentuk rumpun yang ideal dan tidak berlebihan agar pemeliharaan tanaman dapat dilakukan dengan mudah, mengurangi risiko serangan OPT dan mengoptimalkan produksi. Untuk membentuk rumpun, untuk memperoleh bahan tanaman dari anakan yang dipisahkan dari induknya. Yang kelima, pemupukan. Tujuan pemupukan yang pertama mempertahankan unsur hara dalam tanah, yang kedua menyediakan unsur hara secara seimbang bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, yang ketiga meningkatkan mutu buah, yang keempat meningkatkan produktivitas tanaman. Yang keenam, pengairan. Tujuan pengairan menyediakan air bagi tanaman pada daerah perakaran tanaman dengan air yang memenuhi standar pada waktu, cara dan jumlah yang tepat sehingga penyerapan hara berjalan optimal dan tanaman dapat tumbuh dengan baik. Yang ketujuh, pemangkasan pelepah. Tujuan dari pemangkasan pelepah yang pertama membentuk tajuk ideal tanaman salak berkisar 7-8 pelepah per tanaman agar produktivitas dan mutu buah yang dihasilkan dalam kondisi maksimal. Yang kedua, merangsang pertumbuhan seludang, bunga, betina, atau congok. Yang kedelapan, pengendalian OPT. Tujuan pengendalian OPT mengendalikan populasi OPT serta menyebab penurunnya produktivitas dan kualitas buah untuk menghindari kerugian ekonomi berupa kehilangan hasil, kuantitas, dan penurunan mutu kualitas produk, menjaga kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan. Yang kesembilan, penyerbukan. Tujuan penyerbukan melakukan penyerbukan buatan agar tingkat produktivitas tanaman lebih optimal. Yang kesepuluh, panen. Tujuan panen untuk memperoleh buah pada standar mutu yang telah ditetapkan oleh SOP. Yang ke-11 atau yang terakhir, pasca panen. Tujuan dari pasca panen melakukan pekerjaan meliputi pembersihan, sortasi buah, pelabelan, dan pengemasan
berdasarkan ukuran dan standar mutu yang telah ditentukan oleh perusahaan. Selanjutnya kita akan berbincang-bincang oleh petani salak Pondo Tasikmalaya. Saya Fiona dan itu Laili gitu Pak. Nah, jadi kedatangan kami ke sini gitu Pak, ingin sharing-sharing gitu mengenai tanaman salak. Sebelumnya Pak, boleh mohon maaf gitu Pak, nama Bapak siapa? Nama Yaman. Oh, Pak Yaman. Yang punya kebun ini ya Pak? Iya. Kalau boleh tahu Pak, luas kebun ini semuanya berapa hektar ya Pak? Kalau semuanya dengan kawan-kawan sekitar 40-an. 10 hektar ya Pak? Awalnya itu Pak merintis sendiri? Itu enggak, dari ada bantuan pemerintah dan penyuluhannya, bibitnya, pupuknya. Cuma masyarakat menyediakan tanah, benih ini bantuan. Kalau boleh tahu Pak, ini udah berapa lama gitu Pak? Dari 2007. 2007. Saya mulai tanam 2007 sampai sekarang. Biasanya Pak, kalau umur masa produksi tanaman salak ini sampai umur berapa gitu Pak? Kalau salak lah tidak itu terus-terus, nggak harus diganti gitu. Kan ada anaknya tuh tumbuh, asal jangan dari siki, dari tunas, dari induknya. Pan salak itu dicangkok, bukan. Pan bibit ini dari Jogja, Sleman. Kalau untuk varietas salaknya sendiri tuh apa? Varietas salak apa? Pondok. Pondok. Kalau Pak Sarip, waktu wali kotanya Pak Sarip diberi nama Pontas, Pondok Tasikmalaya. Pontas. Di situ ada masuk sini pertama POM. Oh, POM. Yang arah sana Pak. Itu zaman Pak Sarip. Kalau mulai tanam masih pertama ada wali kota Pak Bubun. Kalau proses tahapan penanamannya itu Pak? Proses penanamannya gitu Pak, dari tahap-tahapannya apakah memiliki prosedur gitu? Enggak lah. Enggak. Jadi gimana? Kalau menurut Bapak proses tahapannya gitu dari gabungan kelompok tani? Saya lah itu tanam salak paling enteng, nggak ada masalah, nggak ribet gitu memeliharanya, nggak ribet. Beli pada kawasan nubuhan Nggak ribet. ya. Jarak tanaman 2x2. 2x2 ya Pak? Jadi peratus batatnya cuma 350 batang. Nah, kalau salak nggak ada musim, terus seperti pohon kelapa kan ada gitu. Nah, kemarin waktu pertama corona lah nggak ada, tapi sebentar Nggak ada buah. buah. Bentar tapi nggak lama. Biasanya Pak rata-rata satu bundaran gini tuh berapaan Pak? Berapa banyak gitu buahnya? Kalau tergantung kapan, kalau salak pondok dari satu begini ada 4, ada 5. Kalau sebulatan itu paling sekilo lah lebih. Kalau ada 4 pasti 5 kilo lah lebih. Berarti
Pak, dalam proses penanamannya ini apakah diolah tanah dulu Pak? Diolah. Tanah. Kalau waktu tanam itu ada ini diseling gitu dengan pisang, dengan ubi-ubi gitu. Kapan kalau salak dari tanam sampai dipetik lamanya 3 tahun. Tapi kalau diperakan dulu pisang atau ubi kayu atau singkong kan cepat dapat menghasilkan. Dan kalau pisang Buat 8 bulan sehari-hari sudah makan. panen. Gitu. Hasilnya dari singkong kayak Nah, kalau saya ternyata begitu nanam salak, saya nggak usaha lagi, nggak bekerja kemana-mana gitu. Terus dari saya tekun memelihara ini. Gitu. Tapi lah Allah mencukupi kayak pengabutuh mah kacukupi gitu. buat sehari-hari. Buat sehari-hari, buat sekolah. Biasanya nih Pak, ada pekerjanya Pak? Enggak, Enggak, sendiri. cukup saya dengan ibu. Justru ringan kalau salak dibanding dengan padi. Kalau salak itu tergantung, tidak ada waktu gitu. Tiap hari pada yang beli harus metik. Kalau padi mah 4 bulan sekali. Nah, saya juga bukan dari sini, saya dari Ayupari, depan Pompel itu asrama. Kan cuma saya tanam di sini, karena saya sudah tua, sampai bolak baliknya bikin di sini, tidur di sini gitu. Modalnya sekali nggak usah. Ini 1 kali modalnya, nanamnya sekali, hasilnya terus. Ya. Nggak kembali lagi gitu. Nggak kembali ke kebun gitu. Bebas dimakan. Kalau padi mah diolah lagi tandur. Agak lagi. Kalau ini Pak, sering dipupuk Pak? 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Paling pupuknya pupuk kandang. Pupuk kandang Pak? Kalau pakai NPK gitu Pak? Enggak, Jarang. jarang. Karena orang luar negeri Lagi itu kecil belum punya. kalau beli tanya apa pupuknya. Itu Kalau orang-orang luar, Nyara Sato belum gitu. kapan Sekarang kalau pupuk Nyara Sato sapi. pabrik itu ngandung ayam. kimia. Iya. Kalau pupuk kandang enggak Di ada pengaruh gitu. dalam Berarti selama 6 bulan sekali dipupuk Pak, itu langsung ditaburin langsung atau ada campurannya lagi? Enggak. Nggak ada. Kalau saya sambil ngurus kerbau, ada sapi, ayam domba, Ayam. biri, ayam. Jadi bukan nggak beli gitu. Cukupnya dari kandang dikasih. Berarti banyak ya Pak, selain bertani salak juga beternak ya Pak? Kapan saya kemarin waktu corona, kapan dari pemerintah bekerja di rumah, sekolah di rumah. Kan saya punya yang sekolah dimanfaatkan. Ya, saya bikin jamur Jamur tiram Pak? jamur tiram sambil lele. ikan lele. Memanfaatkan anak gitu, nggak sekolah, jadi saya itu apa gitu. Jamur Ya, udah bikin berhasil. jamur. Tiap hari Dari salak nggak ada hasil, punya dari jamur gitu. ke pasar, ke kampung. Dan jamur mah lebih cepat, cuma 1 bulan bisa panen. Kosong enggak kosong 4 kali. Kemarin juga ada di TPRI gitu.
wartawan. Saya juga ada di TV, di wawancara memanfaatkan sedang COVID gitu. Pak, kok kan tadi Jaka lihat di situ ada Gapoktan ya Pak? Heeh. Berarti ini udah kerjasama dengan gabungan kelompok tani. Iya. Jadi gabungan kelompok tani. Nah, kok gimana Pak? Ini gabungan kelompok tani punya garapan masing-masing. Kalau salak enggak, ya kalau salak panennya enggak sekaligus. Beda ada lagi buah apa-apa ini satu sekaligus habis. Kalau salak enggak nyambung tiap hari juga. Coba enggak susah jual. Tiap hari datang sini ada yang beli. Berarti Pak, kalau habis dipanen gitu nggak ada masa simpannya dulu ya Pak? Jadi langsung dijual aja gitu? Yang membeli nunggu Oh, sebentar ya. Kalau saya enggak digunuk-gunuk gitu. Ada yang beli 50 kilo. Tunggu dulu Kalau sebentar. ada yang pesen beli eta metik Metik sendiri. sana. Kalau yang Kalau metik enggak mah sendiri enggak we. boleh. Saya mah duduk. Enggak mau udah disampah di sana mah. Enggak enak katanya. biar Mau fresh. dadakan. Iya, Bu. Kemarin ada yang pesan kan. Benar-benar melalui Sekarang saya handphone. pergi nyari. Pagi Udah nanti beres. ambil jam sekian. Ada yang antar gitu. Mau dicari ke sini badak duhur. Itu belum ada itu. Kalau dari Gapoktannya sendiri Pak, ada nggak Pak program gitu dari Kementerian Pertanian untuk salak ini Pak? Di bagaimana kan? Jadi kayak program kerja antara dinas-dinas gitu Pak. Ada. Kan ada tiap bulan ada penyuluhan di tinjau. Kan sekarang sebenarnya sewaktu masa COVID Jarang ya Pak? jarang. Ini wali kota dia di sini, ada di dewan di Sadis. Kan ada COVID, nggak ada. Paling cuma telepon. Kalau kelompok taninya Pak di sini aktif Pak? Aktif. Biasanya untuk kegiatan-kegiatan mingguan atau bulanan itu ada Pak? Sekarang enggak. Nggak ada ya? Semasa COVID itu Terus vakum. enggak ada Cuma di sini kumpul-kumpul. kumpulan setiap Tempat kumpulnya di sini. bulan, satu Tapi bulan sewaktu sekali ada COVID di sini. enggak. Karena si pemerintahan juga enggak ada di sini. Enggak ada pembimbing, enggak itu. Jadi semasa COVID lah. Enggak. Jarak ini pertemuan. Tapi di luar COVID itu nyata ada. Karena ada program tiap tahun kan, bantuan dari pemerintah, ada bibit salak, ada bibit padi, ada tanaman bangsa buah-buahan dari pemerintah, ada hewan. Jadi saya merasa lah itu apa itu tadinya Anda akan kuli gitu. Kalau sekarang saya sudah tanam salak enggak, diam sambil ngurus kebun. Yang beli datang sendiri itu enggak memasarkan. Karena dari masa tumbuh tanam cepat berkumpulnya di sini. Jadi orang dari mana tahu beli ke sini. Kalau ada wali kota
dari mana-mana sekota apa kumpul sini. Jadi tahu ada Salak Pondok di sini. Biasanya Pak, kalau di sini Pak, kan tadi kata Bapak panennya itu ngambil sendiri. Nah, kalau misalnya ada nggak Pak, jadi kayak proses pemanenan itu langsung dipanen semua dengan Bapak gitu? Ya, bersama. Ini sama-sama kalau mau memetik silahkan. Ada yang ikut-ikut aja dari belakang saya yang memungut. Kalau buat cara panennya langsung diambil Dipetik petik ya, aja. Pakai nggak pakai pisau atau? pakai Udah mateng mah digituin Di- teh. diambil cabut gitu. Oh, Iya. di Kalau pegang yang aja. muda susah. Oh. Kalau kalau dipetiknya sedang masak mah susah. ditepuk sedikit juga. Udah Jatuh. mateng Oh. gitu Langsung ditandai sama itu ember. alat congkrang di sini. Wadah. Tapi maaf lah Gampil. saya bicara nih keluarga sudah tua, bahasa Indonesia kurang lancar, sama sudah tua. Sharing-sharing gitu Pak, pengalaman. Lupa. Kan kalau dari saya pribadi pengalaman Bapak itu lebih Kalau lebih muda mah banyak susah karena langsung begitu terjun di lapangan gitu. Hmm. petiknya udah tua mah. Banyak udah dari mateng. Unsi ya, dari Ah, seperti bahasa mahasiswa Ini, dari ini Jogja, udah tua. dari Bandung, dari Jakarta ke sini. Gampang tuh. Oh, kayak gitu. Kemarin juga ada yang Kalau di sini dari ininya Unsi. di cucuknya. Oh, kalau ini nanti Ada. dibersihkan. Ya, Gitu. juga ada lah 1 minggu Begini. belakang. Ada. Nah, ada ini. Oh, Dari Unsi ya. Nanti ininya Wanita. eh, Wanita. habis keluar ke sini. Ada yang hampir 5 bulan. Gitu. Aduh, Ya, dari jauhnya dari Jogja termasuk sampai sini. Kalau bisa Kalau tahu yang gitu muda Pak, mah ini atau susah. ada kenalan Mau dari dipetik. pemasaran atau gimana Pak? Kan ada studi ini banding. susah. Nah, Ini yang muda. Nih, susah. Kalau yang tua Bandung juga masih udah di mateng nih. Gini. Cepet ya. sini. Nah, kan Gampil. kemarin seluruh Indonesia, perwakilan seluruh Indonesia. Nah, kan Yang ini ya, enak. fakultas ngirim Manis. Yang ini sekian orang gitu, manis di ini. seluruh Indonesia ya. Kemarin Enggak. 300. Enggak asem, enggak asem, enggak pedat, kesedek, enggak kesedek kalau kampung mah. Manis ini. Kadang-kadang dari Tentunya itu nih. buahnya tipis. Nah, Kalau muda dari seluruh kalau Indonesia lama di anu, ininya calon ada camat. dalamnya. ya bijinya juga belum ada ya Bu kalau yang Apa? bijinya. Kan Udah. Oh, udah ada. pemerintah Putih. di Sri Banding, Kalau udah tua, udah Jogja, mateng, hitam. Bali, Purwokerto, Banyumas, di mana tuh ada Salak Pondok. Jadi Sri Banding. Dari situ ke sini, dari sini ke sini. Saya masuk kerja. Saya juga ininya, sampai ke Bali. Kalau kembangnya Kembangnya merah. Dari Banding sampai ke Bali. apa? Iya, nanti ini Kan kalau di Sri kembang Banding bebas disepuh gitu. katanya. Ya bebas yang enggak Ini nih kuning, ini tuh merah. ongkos pemerintah, makan dari Ini, pemerintah di Jalu. dari Yang ini pemerintah. ditanggung. Dijamin. Salah ini. Kalau itu bunga jantan. Bunga. Nah, bunga jantan ya ada. Ada ini mah jantan ini tuh. Bedanya bunga jantan sama bunga betina dari ukuran. Kalau bunga jantan mas begini panjang gitu. Kalau bunga betina agak Ada besar. 3 ranggei, 4 ranggei. Hari bejantan mah banyak, namun gitu. Menjolor gitu. Apa kesibukannya paling nyerbuk gitu. Nyerbuk itunya Ngawinkeun gitu. dahnya dibuang 1 tangkai.
Harus diberesin kalau salah tiap hari. kan nggak satu tangkal, Kalau nggak yang beli ada saya jantan. beresan itunya. Bisa. Kalau Kembangnya. buah Saya satu cari tangkal, kembang ada jantannya. yang jadi jantan, Ada ada di yang situ. jadi betina. Merah kembang. Tapi kalau salak enggak gitu. Bisa tangkal. Tapi bisa juga kalau kelapa bisa dibikin serbuknya mah. Dari cekak aren, jambe bisa satu rumpun. Seperti kurma sama. Ini Pak, biasanya pelepah salak yang ininya Pak sering ditebang nggak Pak? Enggak, Iya. jadi itu bang. Ditebang itu Heeh. setiap berapa? Ya paling sudah lebih dari 10. Oh, kalau lebih dari 10 di Buang satu. Buang buang satu satu. atau dua. Kan itu jadi pupuk. Heeh. Kalau ada yang tua itu yang kuning. Buang. Jadi pupuk. Kalau buat gulmanya Pak ada gak Pak? Gulma Rumput-rumput gitu rumput gitu. yang mengganggu si Oh, gulma. ada rumput tapi dibuang tidak itu. ini itu sudah teduh. Hmm. Kalau Dibuang. sekarang nggak jadi, kadang-kadang nggak jadi. Nggak jadi udah itunya udah Sudah tua, teduh. udah tubuh ini. Kalau Pisang masa juga kecil, sudah kalah. masa segini banyak rumputnya. Saya yang ngipas. Kalau udah tua berarti nggak ada Enggak, gulmanya lagi. jarang. Dua nggak ada kendala. Dua. Sama gini, masih banyak rumput teh. Nggak ada Segini. kendala pemasaran. Udah tua mah enggak ada rumput. Persaingannya juga. Ke situ lihat Masih enggak kurang. ada. Kadang itu Pak kayak kan nggak ada kendala pemasaran. Nah, Nah. setiap panen gini kan ini dipanennya Pak banyak. Nah, itu langsung habis atau kadang sampai busuk atau enggak? Enggak. Oh, enggak. Tiap Tidak hari ada ada yang busuk. beli. Wah, coba. Membeli Kalau datang yang sini. itu yang sobet ya busuk. Kena penyakit tuh? Enggak. Oh, enggak. Enggak ada, enggak busuk kalau di sana Kalau mah kalau salah enggak. enggak ada penyakit. Enggak ada masalah pemasaran. Hmm. Kalau tentang hama penyakitnya Pak ada gak Pak? Enggak. Oh, nggak ada. Enggak. Penyakitnya mah itu tikus. Tikus Paling namanya. tikus. Tikus enggak jarang. Oh, ya masa kini masa ada, enggak masih belum ada di Enggak sawah. ada. Jadi dari sawah kan loncat ke kebun gitu. Tapi enggak berarti. Ada gitu. Enggak. Tapi enggak Nah, berarti. makan satu biji. Berarti dia makan tikusnya makanin salaknya. Iya, Nah, makan bunganya. bunganya Banyak, kalau tak sedang ada yang berbunga makan bunga. ada, tapi enggak berarti gitu. Jarang. Nah,